Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu, jamaah kajian menjelang buka Masjid Al-Amin yang semoga dimuliakan Allah SWT. Yang pertama, kita bersyukur pada Allah SWT. Sore kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beramal sampai di Ramadan yang ke-25. Nanti malam Ramadan, malam 26 Bapak Ibu. Malam 26 di akhir bulan Ramadan ini. Semoga dari 1 sampai 25 ini amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu, jamaah kajian Masjid Al-Amin menjelang buka yang semoga dimuliakan Allah SWT. Ada salah satu surat yang surat ini diberikan khusus kepada Rasulullah. Kalau nabi yang lain itu harus berdoa dulu. Tapi kalau surat ini turun, itu tidak usah diberikan, langsung dikasihkan kepada Rasulullah. Tidak usah berdoa dulu. Nih, kalau kita pengen sesuatu harus berdoa dulu nih. Khusus Rasulullah ini langsung diberikan. Apa itu? Suratnya ada di surat Al-Insyirah, surat Alam Nashrah biasa kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bapak Ibu, ayat yang pertama ini, alam nashrah laka sadrak, tidakkah telah kami lapangkan bagimu Muhammad Rasulullah sadrak, dadamu. Secara tata bahasa Arab, ayat yang pertama ini salah, tidak mengikuti kaedah tata bahasa Arab yang sudah berlaku sebenarnya. Harusnya gimana? Kalau di dalam bahasa Indonesia kan ada S subjek, P predikat, O objek, K keterangan. Harusnya seperti itu normalnya. Normalnya seperti itu. Kenapa di ayat ini kok berbeda? Alam nashrah laka sadrak. Harusnya kaedahnya itu alam nashrah sadraka laka. Tata bahasa Arabnya gitu harusnya. Kenapa kok Allah memilih alam nashrah laka sadrak? Ada dua catatan spesial kenapa kok Allah memilih kata-kata ini. Kenapa Allah mengganti konsep yang sudah berlaku dari tata bahasa Arab? Alam nashrah laka sadrak, tidakkah telah aku lapangkan. Yang anak-anak tidak boleh kumpul. Nek kumpul ngobrol. Sini Dimas, Royang sini. Tidak boleh jadi satu. Nek jadi satu kalian ngobrol. Ayo. Ya betul. Adam sini, Adam sini. Kamu jangan ngobrol di situ. Ya, tidak boleh ngobrol. Ya. Baik, jajar masuk lagi. Kenapa Allah menggunakan kaidah seperti itu? Alam nashrah laka sadrak. Tidakkah telah aku lapangkan bagimu Muhammad dadamu?
Yang pertama menghadirkan makna spesial. Yang kedua menunjukkan kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok menggunakan konsep itu? Kok bisa spesial bagi Rasulullah? Betul. Kalau kita membaca sejarahnya, sirahnya Nabi Musa untuk mendapatkan lapang dada itu harus berdoa dulu. Ini Bapak Ibu mungkin sudah hafal, anak-anak juga sudah hafal ini. Tak mulai, kemudian diikuti ya. Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam yafqahu. Itu doanya siapa? Doanya Nabi Musa supaya minta kepada Allah dilapangkan dadanya. Itu doanya Nabi Musa. Tapi khusus Rasulullah tidak usah minta, langsung diberikan ke lapangan. Nah ini kenapa kok menggunakan konsep alam nasyrah laka sadrak. Nabi Musa untuk mendapatkan lapang dada harus berdoa dulu. Kenapa kok harus berdoa dulu? Karena tugasnya Nabi Musa itu mau ke Mesir, mendakwahi Fir'aun dan mengajak Bani Israel untuk keluar dari Mesir. Itu tugasnya Nabi Musa. Berhubung belum punya bekal, berhubung Nabi Musa itu sering naik ya, kalau berdebat itu tidak bisa Nabi Musa. Nabi Musa berdebatnya ya dengan kekuatan, memang kuat Nabi Musa itu. Makanya berdoa kepada Allah SWT supaya diberikan dada yang lapang. Berbeda dengan Rasulullah. Rasulullah tidak usah berdoa untuk minta doa lapang dada, sudah langsung diberikan lapang dada oleh Allah SWT. Alam nasrah laka sadrak. Makna yang kedua, maksud dilapangkan dadanya itu dibuka dadanya Rasulullah, betul-betul dibuka. Rasulullah dadanya dibelah oleh malaikat. Belum ada dokter bedah, belum ada dokter bedah jantung, bedah tubuh belum ada zaman dulu. Tetapi Rasulullah 2 kali dadanya dibedah. Yang pertama ketika Rasulullah diasuh oleh ibu susuannya, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Ketika masih kecil didatangi malaikat, dibelah dada Rasulullah, betul-betul dibelah dada Rasulullah. Sampai-sampai saudara sesusuannya ini bilang, saya masih ingat, saya masih lihat ada bekas jahitan, ada bekas dadanya Rasulullah dibelah. Makna yang pertama itu makna secara maknawi, maknanya tidak dibelah beneran. Makna yang kedua betul-betul dibelah dada Rasulullah. Yang kedua, dada Rasulullah dibelah yang kedua adalah ketika Rasulullah mau diajak oleh malaikat Jibril untuk ke Isra Mi'raj, untuk Isra ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu sebelum berangkat dibelah dulu oleh malaikat Jibril di depan Ka'bah, dibelah dadanya, dikeluarkan, dimasukkan bejana, dicuci dengan air Zam-Zam. Dicuci dengan air Zam-Zam. Penyakit-penyakit hati, kotoran-kotoran, segala keburukan dicuci semua, sudah tidak ada. Rasulullah tidak ada. Ya, seluruh keburukan sudah dicuci semuanya. Dimasukkan ke dalamnya ar-rifqu, kasih sayang dan kelembutan. Jadi semuanya kebencian sesuatu yang jelek itu diganti dengan kelembutan dan kasih sayang. Rasulullah luar biasa. Sampai mau meninggal yang dipikir itu umatnya. Umati seperti yang dipikir, saking lembutnya Rasulullah kepada umatnya. Yang kedua, yang dimaksud dengan dilapangkan dadanya adalah Rasulullah diberikan Al-Quran. Rasulullah diberikan Al-Quran. Nah, orang yang jauh dari Al-Quran itu dadanya sempit, Bapak Ibu. Makanya kenapa di bulan Ramadan ini interaksi kita harus ditambah dengan Al-Quran.
Kalau di bulan-bulan sebelumnya tidak khatam Al-Quran selama bulan Ramadan, di bulan Ramadan minimal khatam. Kalau di bulan-bulan selain Ramadan khatam 1 kali 1 bulan, di bulan Ramadan lebih dari 1 kali. Seperti itu. Tujuannya apa? Supaya bertambah interaksi kita dengan Al-Quran. Yang dimaksud dengan dilapangkan dadanya adalah dengan diberikan mukjizat Al-Quran. Siapa yang pengen dadanya lapang, tidak sumpek uripe, sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran. Sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran. Mengukur aktivitas kegiatan amal soleh kita dengan Al-Quran. Contohnya siapa? Sahabat Rasulullah yang sering, yang selalu mengukur dirinya dengan Al-Quran. Kalau ada Al-Quran turun, itu dicocokkan dengan perilaku dia, dicocokkan dengan aktivitas dia, dicocokkan dengan amal soleh dia, sesuai dengan Al-Quran atau tidak. Namanya Qais bin Sabit. Qais bin Sabit ini ketika ada turun, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, dia sedih nangis. Seakan-akan ayat itu datang menegur dia, karena suaranya Sabit ini, suaranya Qais bin Sabit ini melengking, keras, orator, khotib. Dia takut amalnya itu terputus, dia takut amalnya itu menjadi batal, dia takut amalnya tidak diterima gara-gara bersuara keras di hadapan suaranya Rasulullah, di atas suaranya Rasulullah. Takut, nangis, sedih. Ya ayyuhalladzina amanu, jangan kamu tinggikan suaramu di atas suaranya Nabi, tidak boleh. Kamu tetap ngeyel, kamu tetap bersuara tinggi di hadapan Nabi. Antah bato a'malukum, amalmu bakal terhapus, amalmu habis, amalmu tidak diterima. Wa antum la tashurun, amalmu habis, kamu tidak menyadari kalau amalmu habis. Rugi, rugi dunia, rugi akhirat. Gara-gara apa? Gara-gara suaranya lebih tinggi daripada suara Nabi. Akhirnya dia dihibur oleh Rasulullah. Wahai Qais bin Sabit, kamu tidak seperti itu. Suaramu keras, suaramu tinggi, suaramu melengking, kamu orator, tetapi kamu tidak seperti itu. Bahkan anta isya hamidan, kamu adalah sahabatku yang hidup dalam keadaan terpuji. Kamu akan mati syahid dan kamu besok masuk surga. Bapak Ibu, bulan Ramadan kita mengukur diri kita dengan Al-Quran. Kayak Qais bin Sabit dijanjikan masuk surga, dijanjikan hidup dalam keadaan terpuji, dijanjikan akan mati syahid fisabilillah. Itu. Yang ketiga, yang dimaksud dilapangkan dadanya adalah dengan Islam. Dengan Islam, semakin orang itu tolabul ilmi, mempelajari Islam, semakin luas pengetahuannya, semakin megah berdebat, Bapak Ibu. Ya, orang Islam itu disuruh menjauhi berdebat yang tidak ada maknanya, tidak usah. Rasulullah dakwah ya dakwah saja. Kalau sudah debat yang tidak ada ujungnya ditinggalkan, tidak ada manfaatnya. Lah dengan Islam, orang itu akan terbuka dadanya. Semakin dia tolabul ilmi, semakin dia ngaji, semakin dia tahu Allah dan Rasulnya, semakin dia tahu syariat Islam, semakin dia tahu tauhid, dia akan lapang dadanya. Kenapa kok ada hadis wa man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi thariqan ilal jannah. Barang siapa wa man salaka thariqan, menempuh suatu jalan yang di dalamnya untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bi thariqan, akan dimudahkan jalannya ilal jannah. Nek sregep ngaji, sering ngaji, mempelajari Islam, syariat Islam, tauhid,
akan dimudahkan jalannya menuju jannah. Kenapa? Dengan ngaji dadanya terbuka, ora sempit. Nek masalah kunut mau tidak kunut dadanya lapang, nggak usah dibahas. Yang penting sholat subuh bareng. Ngoten Bapak Ibu, itu lapang dadanya. Masalah rupiah atau hisab, yang penting podo-podo poso, podo-podo buka, tetap lapang, nggak usah dibahas. Meh isbal mau meh menjulur kain di bawah mata kaki. Jadi ada di dalam Islam itu ada namanya syariat yang dilarang, itu ada hadis sahih tentang menjulurkan kain di bawah mata kaki, namanya isbal. Hadis-hadis dua ini hadisnya sahih semua. Yang pertama, barang siapa yang menjulurkan kain, celana, sarung, gamis, apapun itu di bawah mata kaki, tempatnya di neraka. Ngeri tadi. Ini hadis sahih. Ya, singkat celanane, kain sarungi, gamis, apapun itu menjelur di bawah mata kaki, tempatnya di neraka. Namanya isbal. Atau ada hadis yang kedua, ya sahih juga. Apa hadisnya? Yaitu Rasulullah didatangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mendengar hadis ini, beliau datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sedih ya Rasulullah. Sarung saya ini sering menjulur di bawah mata kaki. Abu Bakar As-Siddiq, saya takut kalau saya masuk neraka gitu. Ya. Terus jawaban Rasulullah, tidak Abu Bakar, menjulur di bawah kaki tidak apa-apa, di bawah mata kaki tidak apa-apa. Yang penting tidak dengan kesombongan. Oh, dua-duanya hadis ini sahih. Hadis yang pertama ya sahih, hadis yang kedua sahih. Nek orang itu mempelajari hadis ini dengan lapang, ya tidak masalah, tidak usah diperdebatkan. Kowe neraka kowe, itu tidak. Ya. Kadekmu dawa banget neraka, tidak. Ya. Ada yang di atas mata kaki, tapi sombong neraka kowe, tidak. Karena hatinya sudah lapang, ilmunya dia sudah apa? Dicerahkan dengan Islam, gitu. Hadisnya dua-duanya sahih Bapak Ibu. Nek di atas mata kaki namanya tidak isbal, di bawah mata kaki isbal, ya masuk neraka. Di bawah mata kaki tidak apa-apa, yang penting tidak sombong, tidak masalah. Hadisnya sahih dua-duanya, tidak usah diperdebatkan. Nek masih berdebat masalah itu, berarti ilmu agama Islami masih kurang. Kayak panjen rokok, kayak ngerti dalil loh, gitu misalnya ya. Tidak, ya kan? Tidak seperti itu. Kok wis meh 2 menit wae lho Bapak Ibu. Kok tinggal 2 menit lagi tadi baru ceritain. Jadi kalau ada hadis sama-sama sahih, tidak masalah, tidak apa-apa, ditinggalkan debat itu. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajari dinul Islam. Meh sholat 23 rakaat tidak apa-apa, tidak masalah. Meh sholat 11 rakaat ya tidak apa-apa. Meh ikut qiyamul lail yang 1 juz malam ya tidak apa-apa. Meh ikut yang 3 juz di al-isom ya monggo silakan. Enak gitu loh. Gue banyak imam ora kuat kok, terawih cepet men misalnya seperti itu ya, tidak usah ya kan, silahkan ya. Yang ditiru adalah apa? Panjangnya dan bagusnya, bukan jumlah rakaatnya Bapak Ibu. Tidak usah dibahas jumlah rakaatnya. Oke, hari ini siapa yang puasa? Ya. Nanti ya Ustazah kasih hadiah ya, yang puasa ya. Ya itu Bapak Ibu, jadi ada 3. Dibuka betul-betul dadanya Rasulullah 2 kali, ketika masih kecil dan ketika mau Isra Mi'raj. Yang kedua, dibuka dadanya dengan Al-Quran. Yang ketiga, dibuka dengan Islam. Dan yang selanjutnya dibuka dengan nubuah yang terakhir. Rasulullah adalah nabi yang terakhir, penutup para nabi. Sudah ada nabi lagi. Kalau yang ada ngaku nabi palsu, sudah ada. Ya, Rasulullah sudah khatamul anbiya. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan di sore kali ini. Masih 51 detik digunakan untuk berdoa. Nanti insya Allah kita sambung di kajian ba'da tarawih atau tausiah ba'da tarawih insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.